langsung saja biar nanti cepat pulang. Dalam kayaknya mudah sekali. Iya, kalau jadi siswa sama Mas yang di depan tadi. Ya. Dan terdapat di bagian mana literasi tersebut. Di sini jawabannya sudah memuat literasi. Setelah saya baca, kami baca dan kita diskusikan, itu terdapat pada lampiran 3. Untuk contohnya adalah untuk gejala listrikan statis di kehidupan sehari-hari. Lalu lanjut diulas, itu terdapat di lampiran 2 dan lampiran 3, di mana di lampiran 2 itu terdapat yang di dalamnya ada hitung-hitungan, sedangkan di lampiran 3 ada contoh soal dan memuat beberapa rumus, sehingga sudah dimasukkan ke dalam kategori memuat numerasi. Lalu lebih detailnya adalah numerasinya pada subbab atau penjelasan tentang gaya tarik-menarik atau hukum kolom untuk numerasi. Lalu selanjutnya ada konten dan konteks pada muatan literasi pembelajaran. Di sini kontennya, literasinya berupa video pembelajaran yang menurut saya dan teman-teman saya itu sudah bagus sekali, dan juga konteksnya masuk dalam scientific. Lanjut konten dan konteks numerasi. Pada pembelajaran ini juga sudah memuat konten yang berupa bilangan dan konteksnya juga sama, kurang lebih scientific. Selanjutnya, ini kurang lebih sama-sama ya, temukan konten dan konteks. Semuanya sudah ada pada lampiran 2 3. Kalau yang kognitif itu levelnya sudah bertahap dari yang mengalami sampai yang seterusnya. Itu ada pada pengetahuan dan pemahaman aplikasi listrik statis pada kehidupan sehari-hari hingga penerapan secara saintifiknya berupa rumus dan macam-macam. Itu sudah masuk ke proses kognitifnya. Lalu lanjut ke penilaian pembelajar. Sudah konten, konteks atau belum? Di sini, mohon maaf, kurangnya adalah rubrik penilaian yang pertama. Di sini tidak terdapat rubrik penilaian, sedangkan di dalamnya terdapat assessment atau soal. Lalu soalnya juga masih kurang tentang literasi, hanya gambar saja dan kurang kalimat-kalimat penjelas. Lalu lanjut ada rekomendasi atau saran perbaikan. Ini mungkin kurang lebih sama yang di kolom bawah, tabel bawah. Mungkin bisa tertutup, lebih sama soalnya. Lalu hasil pengamatan dan analisis kelompok. Di sini untuk literasi terdapat video dan sudah dicantumkan linknya. Dan video ini juga sudah cocok sekali dengan anak-anak atau dengan. Lalu lanjut untuk numerasi itu terdapat pada lampiran 2 dan 3, yang dimana itu dia tentang menghitung gaya kolom dan ada soal-soal. Lalu
adalah perbanyak gambar. Di sini banyak contoh-contoh di kehidupan sehari-hari, tapi masih kurang gambarnya. Ada contohnya tapi nggak ada gambarnya, jadi sedikit percuma. Mungkin kalau ada gambarnya bisa lebih menarik perhatian anak-anak. Lalu bisa ditambahkan sedikit praktik. Kalau ada di kehidupan sehari-hari ya, tapi kita nggak praktikkan, kita perlihatkan langsung ke anak-anak, mungkin sedikit kurang. Biar anak-anak menarik, mungkin bisa sedikit praktik. Lanjut ada numerasi. Untuk soal asesmen mungkin masih kurang ya. Dan usulan kami adalah bisa menambahkan atau bisa digantikan dengan soal-soal yang bagus, atau bisa dibuatkan soal jejak kesulitannya. Mungkin cukup sekian dari kami, Bapak. Terima kasih. Oh ya, monggo Bapak Ibu, kalau misalnya ada feedback atau tanggapan, silakan. Ada kritik saran, mungkin ada buat tambahkan apa? Monggo Bapak Ibu jika ingin menambahkan atau mungkin akan memberikan tanggapan dari kelompok berapa Mas? Kelompok 4. Monggo. Tapi memang karena modul ajarnya tidak tampak, jadi mungkin juga tidak bisa maksimal nih, karena harus menganalisis salah satu. Mungkin kalau dari saya pribadi itu kan ada kelas target itu. Nah, kelas target di sini dalam konteks modul ajar dan literasi numerasi itu ada capaian pembelajaran, kemudian ada asesmen, dan satu lagi adalah kemampuan siswa. Nah, di sini kita sesuaikan apakah modul ajar tersebut dalam penentuan level kognitif. Di situ kan ada level kognitif sama konteks dan konteks itu sudah sesuai dengan target kelas itu belum gitu. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi sudah sesuai dengan kemampuan siswa, asesmennya, kemudian satunya yaitu capaian pembelajaran. Nah tadi kalau kemampuan siswa kita kalau seusia gitu anak-anak di level kami mungkin antara modulaban dengan peru atau dengan muter itu beda, itu grupnya. Kita mungkin ambil rata-rata saja. Anak kelas, kalau misalnya materi ini materi kelas berapa Mas? Kelas 9. Untuk kelas 9 dengan konteks dan konten seperti ini sudah sesuai atau belum? Kemudian dengan tingkat berpikirnya di sini sudah sesuai atau belum? Itu saja untuk tambahan dari saya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang mungkin bisa disampaikan juga. Gitu. Terima kasih banyak untuk masukannya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau menambahkan? Monggo Ibu. Minta maaf, ini untuk nomor 7 adalah bagian dari penilaian itu kan sesuai konteks atau konteks konektif atau tidak. Di situ disebutkan jawabannya tidak ya. Seharusnya kan jawabnya, tapi kan di selanjutnya keterangan selanjutnya itu sudah ada bilang-bilang bahwa ada sesi asesmennya yang membuat literasi dan numerasi. Sebenarnya sudah ada asesmen yang pakai konteks, hanya saja belum ada di penilaiannya. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih banyak Bu atas masukannya. Terima kasih atas masukannya. Tepuk tangan untuk Ibu Eni. Jadi untuk Ibu Eni. Terima kasih Ibu Eni. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Tambah satu lagi terakhir. Monggo Bapak Ibu. Tinggal 10 menit lagi, ini nanti satu kali presentasi sudah selesai. Monggo Mas. Bisa ditutup nih Bapak Ibu. Ini mungkin sekian dari kami Pak Bapak.
Tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih.